punya bang ada buku Pirsa nggak? Gue nggak tahu ya. Coba cari referensi, akhirnya gue cari, ya gue belilah. Kelarin aja dulu nih, IP nih, IP udah kelar, monggo, kan enak. Ya bukunya Pirsa. Ya, dari yang lebih muda sebenarnya, anak mahasiswa, ada cewek-cewek juga. Dari situ tuh gue coba ngulik lagunya, gue suka kok itu albumnya. Kebetulan dia juga baca buku apa karyanya Pramudia Ananta. Kebetulan gue juga baca bukunya sama, yang dia baca gue juga baca. Oh gitu. Good looking lah, ganteng, karyanya juga bagus. Iya sih, ngejual sih dia tuh. Anjing ngejual nggak tahu. Sampai akhirnya sekarang lo hiatus gitu ya di musik, dan sekarang gue nanya ini deh, saat lo ngebangun perpus jalanan deh sama temen lo, awal mulai gimana sih sampai lo bisa ngebangun perpus jalanan? Oh, perpus itu perpustakaan jalanan, apa sih namanya, perpus jalanan kan? Perpustakaan Jalanan Cilegon. Perpus jalanan lah. Iya. Kalau mulai ngebangun itu, bisa ngebangun itu, dan gini maksudnya, karena nggak semua orang punya anjing gue pengen ini apalagi itu tuh masalahnya, satu lo kebuang duit, dua tenaga, tiga ya otak juga lah pasti, iya nggak sih? Nah maksud gue itu, lo kenapa sampai segitunya pengen ngebangun perpus itu sendiri, itu alasan apa? Dari hobi lo baca atau apa? Iya, dari dulu gue cuma sekedar apa, dulu gue cuma hobi aja, suka baca. Waktu itu gue masih jadi karyawan KS, tiap bulan gue selalu beli buku tuh. Beli aja dulu, dibacanya mah nanti. Oke gitu. Pokoknya gue baca tuh tiap bulan tuh cepet 50 ya. Gue selalu beli buku. Itu bisa tergantung harga bukunya ya, bisa dapat 2 buku lah itu. Gue kumpulin, lama-lama banyak. Gue punya inisiatif dari medsos kalau nggak salah lagi itu. Gue ngeliat ada perpustakaan jalanan Bandung. Oh dari Bandung. Nah dari Bandung, terus gue lagi di Banten ada nggak ya? Di Banten ada Pandeglang, terus yang di Pandeglang gue kontak. Gue mau bikin juga di Cilegon, bikin aja. Akhirnya yaudah gue bikin di Cilegon. Terus gue ngajak, awalnya itu bareng sama adik gue tuh, sendiri itu. Lu sama siapa? Sama adik gue awalnya. Sama adek lo? Sama adik gue tuh, sendiri. Lama kelamaan gue ngajak teman-teman gue satu persatu. Gue ngajak teman satu, nanti temen lagi bawa temennya lagi, lama-lama rame kan. Ya itu tadi, semua berangkat dari hobi. Dan tapi lu maksudnya kayak model awalnya itu kan lu bilang tadi setiap bulan lu ngebajetin 2 buku kan setiap bulan. Itu selama misalnya 10 bulan aja lu punya 20 buku. Kalau misalnya sisanya donasi. Oh gitu, dapat dari teman-teman yang lain. Sisanya donasi, orang-orang buka apa aja ya. Mau majalah masak segala macem, majalah bobo. Pokoknya lu gelar aja di situ pokoknya. Donasi, gua kalau nggak dia yang nganter, gua yang jemput bola, gua ambil ke rumahnya, nanti gua posting di Instagram bukunya, terus gua ngegelar lapakan segala macem. Itu banyak lah, lumayan dalam jangka 3 bulan sekitar 300-400 buku deh. Oh lu punya tuh? Itu lu gelar semua maksudnya pas iya. Kalau buka? Tergantung, ada yang nggak dibawa juga, keterbatasan SDM. Buku segitu banyaknya kan, ada yang bawa, rata-rata kan bawanya kan pakai tas tuh, bisa 6-8 tas. Tergantung, biasanya ada novel, ada komik, ada majalahnya apa aja, majalah bobo, lagi tuh majalah masakan, apalagi lah, Nova. Dulu kan ada tuh majalah Nova tuh, ada. Pokoknya lagi bisa dibaca aja. Lagi bisa dibaca aja, tapi sasarannya emang anak kecil dan anak muda sih pada masa itu ya. Dan itu ngegelar lu di mana tuh? Di Cilegon sendiri? Dulu di pasar Taman Baru tuh, yang dulunya pasar di Cilegon. Pasar Prangkot sih? Enggak, bukan. Pasar Baru kan Pasar Baru di mana sih? Taman Kodok lah. Di mana tuh? Jombang. Yang dulunya Pasar Baru, akhirnya Pak. Enggak jauh lagi, Jombang. Tahu. Ya pokoknya di Jombang lah itu. Ada di Instagram kok itu videonya. Ya kan Ramayana situ lah. Matahari Lama lurus terus tuh. Oke. Pindah-pindah. Oh berarti nggak selalu di situ nggak? Awalnya di situ, terus nggak, maksudnya nggak selalu di situ loh, buka stand atau pindah, nanti di situ, nanti pindah, besok minggu di sini pindah. Tiap weekend. Ini maksud gue setiap weekend ini di sini, weekend nanti pindah nggak tempatnya atau masih tetap di situ loh? Nggak. Awalnya di tempat itu aja tuh, barang ada tempat baru pindah ke depan Hotel Royal Cilegon.
Jungle Park. Oh, Jungle Park, oke. Gue ngincer tempat umum yang mencakup semua usia. Oke. Karena dulu kan ramai di situ ya. Nah, dulu ramai di situ. Nah, akhirnya di situ terus tuh. Semenjak ada alun-alun, akhirnya gue alun-alun Cilegon ini baru buka. Di alun-alun itu pas itu, tepat sasaran itu. Pas di alun-alun tuh. Karena pas. Di alun-alun tuh lebih banyak orang nggak sih? Iya nggak sih? Iya, keluarga. Oh, jadi orang misalkan main sama anak bininya ke situ, terus ambil buku buat baca kali gitu, atau gimana? Satu kan gue nyediain ini buku gambar. Kalau nggak buku ngewarnai, lo tinggal ngewarnain aja. Keren sih. Ya. Itunya, buat anaknya gitu maksudnya kan? Iya, anaknya udah ada segala macam, lebih ke situ sih. Anjing gokil sih, bisa kepikiran gitu. Anjing, maksudnya kepikirannya sih nggak semua mungkin banyak dan punya pikiran kayak gitu mungkin ya. Cuman buat ngelakuinnya tuh kayaknya orang-orang tuh nggak lu tuh bisa gitu loh, maksudnya gue pengen, padahal dengan keadaan yang lu yang maksudnya yang ya sama-sama standar lah, keadaan orang menengah ke bawah gimana sih maksudnya gitu, dengan kekurangan katakanlah gitu, kurang banget malah itu. Iya, cuman lu punya niat untuk kayak gue pengen bikin gitu, itu udah menurut gue apa ya, ada nilai plus aja sih. Dari situ gue ngerasa anjing lu gokil sih orangnya, bisa kepikiran sampai situ anjing. Maksudnya lu bisa nyediain buku buat orang-orang yang suka baca, padahal peduli apa orang itu lu, maksudnya iya, lu peduli akan itu keren sih cuy. Apa namanya, kan orang nggak tahu waktu yang gue korbanin. Ya iya, makanya gue bilang tadi, kalau gue purpose di jalan, gue nggak akan bisa ngeband waktu. Iya, karena weekend ya acara kan pasti rata-rata di weekend. Iya benar, iya bentrok ya kan. Bentrok kan, kebetulan waktu pas hiatusnya lama itu kan purpose jalan. Waktu anak-anaknya masih pada belum kerja, masih pada jadi mahasiswa kan. Yang dikorbanin itu sih sebenarnya, waktu lo sama pacar lo mungkin, waktu lo sama temen-temen lo mungkin, tapi dari situ kan berangkat dari kecintaan. benar. Gua berdasarkan dari hobi itu gue dapat kepuasan batin yang nggak bisa dibayar pakai uang berapapun itu. Bener cuy, itu cuy. Dasarnya gue suka ngobrol, suka diskusi. Ya gue ketemu orang-orang, banyak orang lah di situ. Ya karena kan pasti kan banyak orang datang dari mana-mana kan ini. Masa anak kampus gitu ya nggak sih? Dan itu tuh salah satu menurut gue apa ya, pemandangan yang sedikit yang sangat unik juga nggak sih cuy? Maksudnya tiba-tiba lu seorang yang kayak ya orang sipil lah katakanlah gitu, maksudnya kayak orang biasa, tiba-tiba lu ngegelar buku gitu untuk orang umum juga gitu, asal ayo baca gitu, untuk ngajak ngebaca. Sedangkan maksudnya kayak pemerintahan sendiri maksudnya nggak peduli akan itu. Maksud gue tuh dengan niat lo itu gue salut sama lo cuy. Kalau itu dari sisi lo ya? Iya, dari sisi gue ya, gue salut karena apa ya, lo punya keinginan dan dengan keterbatasan, tapi lo bisa bisa ngejalanin itu gitu. Maksud gue itu keren sih. Itu dari sisi lo. Kalau dari gue memandangnya satu, sebuah kegiatan yang emang gue berangkat dari hobi, gue nggak mikirin yang lain-lain tuh. Okay. Gue nggak mikirin hal-hal itu. Emang dasarnya gue suka aja. Terus gue membayangkan purpose itu kayak makanan sih ya, kayak kulineran, kayak satu tempat situ isinya kuliner semua. Semua jenis makanan semuanya ada di situ. Nah, gue mau gitu. Perpustakaan itu harus dari buku bacaan, dari apapun itu, mengikuti perkembangan zaman. Kalau perpustakaan daerah yang ada di daerah, dia nggak mengikuti zaman. Gimana tuh mengikuti perkembangan zaman? Maksudnya gimana tuh? Gue kurang ngerti. Dia nggak up to date sama buku-buku yang lagi naik zaman sekarang, penulis. Oke. Ya, kalau emang toko buku up to date, wajar karena dia jualan. Iya benar, betul. Ya kayak ada toko buku misalnya di mall media gitu misalnya. Dia semua bukunya lagi naik apa gitu. Ada buku Boy Chandra, Terelie, Bernard Batubara, Dewi Lestari. Wajar karena dia jualan. Maksud gue cari alternatif yang bukan toko buku, tapi gue bukan perpustakaan di suatu tempat daerah gitu ya. Buku yang lagi diminati anak muda, penulis yang lagi naik, siapapun itu, gue menyediakan itu. Nah, gue membayangkan seandainya perpustakaan daerah itu bisa up to date aja sama zaman sekarang,
apa yang lagi disukain anak-anak. Gue yakin di perpustakaan daerah rame. Iya benar. Karena selama ini perpustakaan daerah tuh ramenya kalau mahasiswa lagi ada tugas aja nyari bahan, nyarinya ke perpustakaan daerah. Gitu. Makanya kata gue bisa up to date ya karena kebantu sama teman-teman yang lain. Bang, ini lagi naik nih penulis ini. Lu udah baca bukunya ini naik nih. Apalagi sekarang banyak penulis ya. Banyak penerbit independen ya. Ya udah digital lah sekarang, makan maksudnya nggak harus kayak dulu yang kayak susah payah buat rilis buku nggak sih? Iya. Iya, kayak saya sama kayak musik gak sih? Kayak dulu tuh susah banget nggak sih buat promosi segala macam. Sekarang lo tinggal upload kemana, itu ada wadahnya sendiri. Iya sih benar. Banyak penerbit yang nggak peduli apa, bukan nggak ngeliat. Walaupun lu bukan siapa-siapa, tapi karya lu bagus, ya udah gue terbitin deh. Sama kayak Mochi juga gitu, walaupun lu belum jadi bukan bilang siapa-siapa gitu ya. Tapi karya lu bagus, ya udah gue produksi gitu. Kayak buku yang lo keluarin. Itu salah satunya dengan cara itu tuh sampai dirilisin sama orang, diproduksi sama orang. Iya. Kalau itu berapa? Iya 2020 tuh gue sempat nerbitin buku. Itu nggak niat. Awal gimana tuh awalnya? Maksudnya awalnya mah nggak niat tiba-tiba lo bisa produksi rilis gitu. Karena gue suka baca, gue suka nulis juga tuh. Iya. Ibaratnya mah anak muda yang lagi galau butuh pelarian. Nulis lah gue. Kan di situ ada tuh di bukunya tuh. PDF-nya gue kirim ke Aslam. Ada gue ada dulu ya. Gue lihat. Kan itu tuh catatan dari 2015-an kan itu. Oh gitu, itu cuma kayak 2015 tulisan-tulisan akhirnya yang ada di medsos gua ambilin, gua kumpulin jadi satu. Rangkai itu. Gua susun. Itu pun nggak semuanya nggak semuanya masuk ke buku itu. Lo pilih-pilih dong maksudnya. Dipilih-pilih, ada yang sensor. Kan akhirnya gua nyari penerbit, bahasa kasarnya penerbit indie lah. Itu lo nyari apa mereka emang yang suka dengan tulisan lu? Gua yang mengajukan. Oh gitu, oke. Gue mengajukan itu berapa kali tolak, emang lo kira gampang? Kagak juga kali, siapa lu kan gitu. Cuman ada yang akhirnya mau ya udah gue terbitin. Dia dilihat juga nih tulisannya disensor, gue nyari penerbit yang bisa lu sensor. Gimana caranya tulisan gue nggak ada yang disensor satupun. Walaupun maksud itu disensor kenapa sih? Karena kasar atau jorok, kata jorok? Ada yang joroknya, ada yang nggak sih, gue nggak bilang itu jorok ya. Gue cuma bilang itu agak kasar aja. Emang itu kenyataannya kayak gitu. Ya seharusnya itu tuh biarin nggak sih kata kayak gitu tuh? Emang itu ngaruh di buku juga kan? Kalau kata gue asal pada tempatnya nggak jadi masalah. Kayak orang pakai baju bikini, kalau tempatnya di kolam renang nggak masalah. Benar sih ya kan. Nah, sedangkan tulisan bagi gue itu ada tulisan yang emang agak kasar, kayak ada yang selangkangan, baca kata-kata itu. Kalau kata gue itu pada tempatnya kok. Iya, lagian juga maksudnya di situ kan harusnya nanti juga pasti ditulis ini kan untuk kayak 18 plus dan segala macam gak sih? Iya. Iyalah, maksudnya ya, kan. Iya. Kalau kata gue bilang orang jorok, terserah sih orang mau bilang apa. Kalau gue bilang enggak deh, itu kalau gue bilang ya emang kenyataannya seperti itu. Gue bingung mau nyari bahasa yang apa lagi untuk menggantikan kata itu. Namanya apa, Bu? Nama buku lu apa? Bulan di musim penghujan. Bulan di musim penghujan. Kan lo udah baca ya PDF-nya? Oh, gue belum baca. Gue suka baca. Ya, seenggaknya pernah lo baca beberapa sekilas lah. Iya. Gimana menurut lo? Itu tuh nggak tahu ya. Kayak lo tuh tentang patah hati banget sih. Yang lo baca tuh? Iya, gue nangkepnya. Lo belum baca semua, tapi kan ada beberapa yang udah lo baca kan? Iya. Ya nggak, maksudnya gue belum lama kenal lo juga. Maksudnya ya gue pernah sedikit baca itu PDF lo. Kalau gue rasa-rasa sih kayaknya lo tuh keresahan patah hati lo yang ngebuat lo menulis sih menurut gue. Iya nggak sih, Ci? Iya nggak sih? Gue berasa gitu aja sih. Kayaknya orang paling tersakiti aja ya. Ya. Ini orang patah hati. Ini orang patah hati amat sih sampai sebegininya gitu ya. Iya, gue ngerasa gitu, tapi ya soalnya kan sampai hari ini gue masih ingat tuh di depan katanya dengan prakata yang di depan kan buku ini didedikasikan untuk dua wanita kan. Untuk dua wanita hebat. Coba nanti lo baca lagi. Sampai hari ini gue masih ingat tuh. Dua wanita hebat siapa tuh yang lo definisikan? Coba kan nanti lo lihat, lo baca lagi dah. Paling depannya. Itu untuk dua wanita hebat. Satu almarhum nenek gue tuh yang jadi cover lagu yang terempas dan yang putus. Itu nenek gue satu. Yang satu lagi perempuan tuh.
perempuan akhirnya yang bisa bikin apa, pokoknya yang satu lagi perempuan yang ada di cover lagu gambar muka tuh yang judulnya Esok, hidung, iya. yang di situ gue kasih inisial kan DN kan, ya pokoknya itu dua perempuan hebat lah buat gue gitu. Yang satu ya wajar lah, nenek gue lah yang membesarkan gue lah. Yang satu lagi emang perempuan itu yang gara-gara lo tau nggak gue gini ini gara-gara lo gitu. Oke. Gue nyari pelarian, gue butuh waktu 2 tahun lo buat, kalau lo bilang patah hati banget, iya gue butuh 2 tahun Buat move untuk on tuh. ngelupain. Kalau sampai hari gitu. ini sih gue nggak lupa, cuman pada saat itu gue ngelihatnya, gue nyebut orang, lu nyebut namanya aja perasaan gue gimana gitu. Oke, ngerti gue. Gue butuh waktu 2 tahun untuk biasa aja ya, oke. Gila nggak itu? Ya kalau lu bilang patah hati banget, iya. Oke. Bukan mendramatisir ya, tapi Iya. emang kenyataannya seperti itu. Tapi kan harusnya itu tulisannya isinya nggak semua galau dong, karena kan di situ ada tentang nenek lu juga nggak sih? Satu ada. Berarti nggak semua galau dong. Enggak. Tulisannya. Ada soal hidup, Perjalanan hidup. cuman gue dia nggak semuanya, pokoknya perjalanan dari gue kelar dari karyawan KS sampai pandemi itu semuanya dari situ. Nanti perjalanan dari setelah pandemi sampai tahun berapa lah gitu, mungkin sampai tahun 2004 nanti gue rangkumin. Kayaknya 2025 insya Allah keluarnya tahun depan. Oh, bakal rilis buku lagi? Iya, kayaknya gitu. Gue tulisin dalam semester pengen kan dari setelah pandemi sampai tahun 2024 nih, kan ada 4 tahun tuh. Dari 2020 kayak nanti gue rangkum di situ. Kayaknya itu nanti bakal lo itu lagi tuh, rilis lagi tuh buku. Iya. Perjalanan hidup dari 2024 sampai 2025. Iya, kayaknya sih ya. Gue nggak nyari duit ya. Kalau nyari duit mah gue mending kerja atau pada intinya dagang. Karya sih cuy. Enggak, ini bukan masalah uang sih kalau menurut gue. Pada intinya karyanya aja. Iya, tapi susah lu jual buku. Tapi kan gue harus konfirmasi, gue harus berkompromi sama penerbit dong. Dia juga nggak mau rugi dong. Ya, kan dia yang produksi. Iya. Enggak, maksudnya lebih ke kitanya tuh punya karya nggak sih? Iya. Enggak, maksudnya kalau gue percaya gini sih. Gue kalau karya lo bagus ya, dan misalkan emang naik ya syukur alhamdulillah. Ya kalau emang enggak ya nggak apa-apa juga, karena suka aja nggak sih? Iya gitu aja lah. Gue selalu kayak di band pun gue gitu sih, nggak harus menghasilkan. Lu sama band lo misalnya ya, tujuannya lu ngeband kan ini pengen berkarya kan? Iya, kalau gue iya, gue jujur iya, mencari uang di situ enggak. Kalau misalkan pada nantinya ada pasarnya ya alhamdulillah, itu aja. Gue sih percaya setiap karya itu ada peminatnya, cuman entah peminatnya banyak atau dikit kita nggak tahu. Ya itu mah peduli. Gue nggak peduli sih tentang itunya. Yang penting gue pada intinya gimana caranya karya menurut gue pribadi ya, saat gue punya lagu terus setelah direkam dan gue bisa rilis, itu udah cukup karya sih menurut gue. Walaupun misalkan yang dengerin 1-2 orang itu nggak masalah sih, nggak peduli juga gue. Untuk bagus dan jelek lo, gue sih percaya kurang atau lebihnya lo akan menyadari itu. Kayak karya udah keluar, kayaknya kemarin kurang deh, kayaknya akhirnya kan lo bikin lagi dengan kesadaran sendiri, lo bikin lagi tuh menutupi kesalahan atau kekurangan yang kemarin. Kalau gue pribadi enggak sih cuy, gue tuh malah jujur gue pengen bermusik itu sesuai apa yang gue mau. Peduli setan, katakanlah ngomong kasar laku, peduli setan skill, gue mah asal gue senang aja. Gue nggak peduli tentang semuanya sih, gue senang itu udah cukup menurut gue. Lo dapat kepuasan batin itu ya? Iya, dan gue nggak peduli orang suka apa enggak, itu aja sih kalau gue. Karena ya gue sadar diri gue punya skrip ya, masalahnya itu aja sih. Banyak hal sih. Kalau gue main musik misalkan di metal, lagu apa ini teriak-teriak, gue punya kepuasan batin. Nah, misalkan gue nulis, terus ada orang yang bilang langsung kalau nggak tulisan gue di repost itu, oh om ini gue banget nih tulisannya, gue merasa. Oh, ada kayak gitu loh? Ada, pernah. Wih, gokil. Jadi yang mengalami kayak gitu tuh bukan lo doang gitu, gue juga sebenarnya ngalamin, cuman gimana orangnya mau jujur apa enggak itu doang. Bener. Gue percaya kok sama hal itu. Sampai hari ini pun gue masih lo, cuma gue simpen dulu. Jadi gue nyicil, nulisnya tuh nyicil.
Tapi tiap hari gue pasti entah berapa paragraf gue nyicil. Jadi kalau lo tanya langsung segabrugan, langsung itu enggak, gue nyicil. Entah berapa paragraf, udah. Nanti gue baca lagi, dapat lagi. Nyicil. Enggak langsung ini enggak. Gue kan ngerjainnya dari HP kan. Gue ngerjain dari HP. Enggak langsung sekaligus, enggak. Gue nyicil dulu pelan-pelan. Kayaknya udah deh. Sisanya barusan. Sama kayak lagu, ngerjain lagu juga kan kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Nah kita ini udah full sih bahasan kita nih, asik udah full bahasannya. Gak apa-apa nanti disambung. Gue inget kok ngebahas buku menit ke 25, ngebahas. Kagak, maksud gue udah semua. Ini sih target gue kan maksudnya cuma ngobrol percintaan lo. Udah sama buku tadi maksudnya ya gak sih? Musik sama band udah, buku udah. Apa namanya tuh? Perpus lo udah maksudnya dibahas gitu maksudnya. Kita kata aja asik. Cukup gak sih menurut lo? Cukup. Walaupun gak detail-detail banget ya. Nggak record aja. Oh nggak record ya. Oke lah, kayaknya cukup sih ya ngobrolnya kayaknya. Iya. Ini nanti bisa gue potong jadi 2 bagian. Gak apa-apa, mau ngobrol lain enak, mumpung ada musik gitu. Back song gitu. Ngobrol apa ya? Karena sekarang giliran gue yang nanya. Lu kalau nanya gue nggak ada. Gak apa-apa, nanti gue nanya Gorka aja. Gak apa-apa, nanti gue nanya Gorka. Oh boleh. Kan gue cut dulu nih ya. Katain dulu.